Selanjutnya saya akan mendemokan simulasi bunker algoritma. Saya juga akan masih mengumpamakan di outlet roti bakar ya, ini di kasir gitu. Jadi kasir harus memastikan stok bahan baku cukup sebelum melayani semua pelanggan, supaya tidak terjadi kemacetan atau deadlock. Saya akan menggunakan datasheet yang umum dipakai di buku-buku sistem operasi. 5 pelanggan dan 3 jenis bahan baku. 5 pelanggan, 3 jenis bahan baku. Karena ada 3 jenis bahan baku, tiap baris angka di program ini selalu berisi 3 angka berurutan yang posisinya tetap. Angka pertama untuk bahan mewakili bahan, misalnya rotinya ya, roti mentahnya. Terus angka kedua ini mewakili rotinya. Kemudian angka kedua misalnya margarin. Terus angka yang ketiga misal selai. Jadi kalau saya tulis 332 itu artinya 3 satuan roti tawar atau roti mentahnya, terus 3 yang kedua itu mewakili margarinnya, dan 2 itu mewakili selai coklat. Posisi angkanya harus konsisten di semua baris supaya perhitungannya benar. Oke, kita jalankan saja. Python bunkers pakai K, bunkers. Oke, pertama saya akan mengisi pelanggan yang antri itu ada 5. Oke, kita samakan di kode aja ya. Hanya ada 3. Untuk rotinya kita pakai contoh saja. Ini kan tadi roti ini untuk roti tawar, ini untuk margarin, lalu ini untuk selai. Enter. Kemudian berikutnya di sini mengisi bahan yang sudah ada di meja masing-masing pelanggan saat ini. Ini disebut alokasi. Misalnya pelanggan P0. Ini pelanggan P0 saya isi 010. Artinya dia sudah ada 1. Dia udah punya 0 roti tawar, 1 margarin, dan 0 coklat. Maksudnya baru ada margarin gitu. Selanjutnya untuk pelanggan yang kedua itu contohnya 200. Kemudian pelanggan yang ketiga 302. Kemudian 211. Kemudian yang terakhir 002. Oke. Total target bahan sampai roti matang. Terakhir saya isi kebutuhan maksimal tiap pelanggan sampai roti mereka benar-benar matang, atau ini atas bukan tambahan dari alokasi yang sudah dipegang tadi. Program nanti yang menghitung sendiri sisa kebutuhannya dengan mengurangi angka ini dengan alokasi di langkah sebelumnya. Untuk kebutuhan pelanggan yang pertama 7, 5, 3, kemudian 3, 2, 2. Kemudian misalnya yang pelanggan ketiga 9 roti, margarin, 2 selai. Kemudian ini
sama aja. Terus pelanggan yang kelima misal 4 roti, 3 margarin dan 3 selai. Oke, di sini sukses ya, outlet dalam kondisi aman. Urutan pelayanannya agar tidak macet itu pelanggan pertama dilayani, kemudian P3, kemudian P4, kemudian P0, dan terakhir P2. Perhatikan juga angka sisa rangkas yang berubah tiap satu baris, itu tetap 3 angka. Ini kan tetap 3 angka dengan urutan yang sama, roti, margarin, dan selai. Logikanya begini, sistem selalu mengecek dari pelanggan yang belum selesai, siapa yang kebutuhan sisanya paling bisa dipenuhi dengan stok berangkas sekarang, itu akan dilayani dulu gitu. Semua bahan yang tadi dipegang dikembalikan ke berangkas sehingga stok berangkas bertambah dan bisa dipakai untuk melayani pelanggan berikutnya. Tapi ini ada itu, kayak misal pelanggan pertama udah dilayani, terus kan dia udah bayar, nah uangnya itu langsung buat beli selai, jadi stoknya berangkasnya menambah gitu. Oke, jadi di sini sistem berada dalam safety state, tidak akan terjadi deadlock.